Pernah nggak sih kamu merasa ada yang aneh dengan dunia akhir-akhir ini? Seperti semuanya berjalan nggak karuan. Konflik di mana-mana, alam yang seolah murka, harga-harga pada naik, dan rasa-rasanya kita lagi nyari sosok. Seseorang, siapapun itu, seorang pemimpin, seorang penyelamat yang bisa bawa kita keluar dari semua kekacauan ini. Nah, apa jadinya kalau ternyata pencarian kita ini sudah diprediksi ratusan tahun yang lalu? Dan bukan cuma prediksi biasa, ini adalah ramalan yang tertanam sangat dalam budaya Nusantara. Ramalan tentang seorang yang ditunggu, seorang yang tersembunyi. Dia disebut Satrio Piningit. Dan pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah dia akan datang, tapi apakah dunia yang sudah porak-poranda ini siap untuk menyambutnya? Oke, sebelum kalian bilang ini teori konspirasi atau dongeng nenek-nenek, mari kita bongkar dulu siapa sebenarnya Satrio Piningit ini. Dia bukan superhero impor. Dia adalah figur dari serat-serat Jawa kuno seperti Joyoboyo dan Ronggo Warsito. Dia adalah satria yang tersembunyi. Seorang calon pemimpin besar yang akan muncul di akhir zaman Kalabendu, zaman Edan, untuk membawa kembali zaman keemasan, zaman kebenaran, atau Kaliswara. Tapi ini yang bikin merinding. Ramalan ini nggak cuma sekedar, oh nanti akan datang seorang yang hebat. Enggak. Dia dilengkapi dengan signature signs, tanda-tanda yang spesifik banget. Dan ini dia bagian yang bikin kamu bakal geleng-geleng kepala. Pertama, dia akan datang dari keturunan yang salah satun, atau yang tidak utuh atau spesial. Banyak yang menafsirkan ini sebagai garis keturunan yang campuran atau dari keluarga biasa yang nggak terkenal. Kedua, dia akan muncul setelah dunia mengalami masa-masa paling sulit, di mana orang-orang sudah nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Sounds familiar? Ketiga, dan yang paling sering dibahas, dia punya kemampuan untuk memahami bahasa semua makhluk. Nah, di zaman now, ini bisa kita artikan sebagai kemampuan berdiplomasi tingkat dewa, memahami bahasa teknologi, atau bisa menyatukan orang-orang dari berbagai budaya dan bangsa. Seorang negarawan sejati yang connect dengan rakyat kecil sampai tingkat elit. Tapi tunggu dulu, masih ada lagi. Dia juga disebutkan akan membawa wahyu ke Prabon atau wahyu kepemimpinan. Ini bukan gelar yang diberikan universitas ternama. Ini adalah semacam legitimasi spiritual yang didapatkan karena kesucian dan kebijaksanaannya. Nah, sekarang mari kita lihat dunia kita. Let's connect the dots. Kita hidup di era di mana informasi itu simpang siur. Hoax di mana-mana. Kita nggak bisa lagi bedain mana yang real, mana yang enggak. Itu bukan zaman Edan, apalagi coba. Lalu, lihat konflik global. Perang dagang, perang fisik, perang ideologi. Semuanya terjadi hampir bersamaan. Persis seperti yang dikatakan dalam nubuat, bahwa Satrio Piningit akan muncul di puncak kekacauan. Dan tentang memahami bahasa semua makhluk. Di era digital ini, bahasa yang harus dipahami seorang pemimpin bukan cuma bahasa manusia, tapi juga bahasa kode, bahasa data, artificial intelligence, cryptocurrency, dan ekonomi global. Butuh seseorang yang benar-benar lengser ke Prabon, melepas ego, dan benar-benar mengabdi untuk kebenaran. Ini yang bikin gregetan. Ramalan itu juga bilang, dia nggak akan mengaku-ngaku sebagai Satrio Piningit. Dia akan low profile. Tindakannya, kebijakannya, dan karakternya lah yang akan membuat orang-orang menyadari, hey, mungkin dia orang yang kita tunggu-tunggu. Pernah nggak kamu melihat seorang figur publik, entah di politik, aktivis, atau bahkan mungkin di lingkungan kamu, yang polos, bijaksana, dan punya solusi yang nggak biasa untuk masalah yang ruwet? Seseorang yang karismanya terasa alami, bukan dibuat-buat. Someone that makes you think, I want to follow that person. Itu dia.
Mungkin saja dia adalah salah satu calonnya. Karena bisa jadi, Satrio Piningit itu bukan satu orang, tapi sebuah gelar yang akan diberikan kepada siapapun yang layak di waktu yang tepat. Ini bukan tentang nunggu secara pasif. Ini tentang persiapan. Ronggo Warsito bilang, zaman edan iki aja nganti edan. Di zaman edan, jangan ikutan edan. Justru kita harus tetap waras. Kembalinya Satrio Piningit itu simbol. Simbol bahwa kegelapan selalu diikuti oleh cahaya. Kekacauan akan berujung pada ketertiban. Tapi ini membutuhkan wadah. Dan wadahnya adalah kita. Masyarakat yang sudah lelah dengan kebohongan dan haus akan kejujuran. Apakah dunia sudah siap? Itu tergantung kita. Siapkah kita menerima pemimpin yang mungkin caranya tidak biasa, yang mungkin gak neko-neko, yang lebih banyak kerja daripada bicara, yang mungkin berasal dari tempat yang tidak kita duga? Atau jangan-jangan kita masih terlalu sibuk dengan ego sektoral kita, masih terlalu mudah dipecah belah, masih terlalu malas untuk mencari kebenaran sendiri? Kemunculannya adalah cermin dari kesiapan kolektif kita. Dia adalah jawaban dari sebuah doa yang mungkin bahkan belum kita ucapkan. Jadi apa pendapat kamu? Apakah kamu percaya dengan ramalan ini? Dan lebih penting lagi, apakah kamu merasa dunia sudah lebih siap sekarang daripada 10 tahun yang lalu? Ini semua adalah pertanyaan besar yang mungkin gak ada jawaban pastinya. Tapi itulah yang membuatnya menarik. Kita adalah generasi yang hidup di persimpangan zaman yang mungkin dicatat dalam sejarah. Ratusan tahun yang akan datang. Jika kamu terhanyut dalam pembahasan tadi, jika kamu penasaran dengan misteri-misteri dunia lainnya seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like itu. Like-nya beneran membantu channel ini untuk berkembang dan membahas hal-hal yang lebih dalam lagi. Dan yang nggak kalah penting, klik juga tombol subscribe dan nyalain bell notification-nya, karena kita akan terus mengupas rahasia sejarah tersembunyi, fenomena aneh yang belum terjelaskan, dan tentu saja prediksi-prediksi masa depan dari berbagai budaya di dunia. Ada banyak hal menakjubkan di luar sana yang menunggu untuk kita eksplorasi bersama, karena kebenaran seringkali lebih aneh dari fiksi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.